Kenapa ketemu 25 Maret? Di tulisannya Hippolytus, muridnya dari Irenaeus, dari Yohanes Chrysotomos, dari Julius Africanus, semua menuliskan 25 Maret ini karena merujuk pada 15 Nisan, konsepsi dari Roh Kudus kepada perempuan Maria. Jadi apa yang kita rayakan 25 Desember itu betul-betul adalah hitungan yang valid. Nggak gampang untuk menggoblok-goblokkan catatan-catatan bapak-bapak gereja. Karena bagaimanapun Hippolytus itu adalah murid Irenaeus. Irenaeus adalah murid Polikarpus. Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Hippolytus adalah generasi keempat dari Rasul. Ihwal mengenai Hari Raya Natal. Akan pada tanggal 25 Desember itu dirayakan oleh gereja-gereja yang merupakan turunan dari Katolik Roma. Protestan adalah juga turunan dari Katolik Roma. Maka Protestan, karismatik itu secara seragam merayakan pada tanggal 25 Desember. Nah, mengenai tanggal Natal itu adalah sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Siapa yang di sini biasa dibully kalau mengatakan Christmas itu pagan? Nah, mereka justru yang menyatakan demikian, dapat saya pastikan mereka kurang mempelajari sejarah. Nah, bolehkah merayakan Natal? Nah, menghadapi tujuan dan bullying musiman setiap Desember, Natal itu pagan. Natal itu hari lahir Dewa Matahari. Nah, bagaimana kita dapat memberikan pengertian kepada diri kita sendiri, juga kepada orang lain, bahwa apa yang kita rayakan ini adalah benar. Memang di Israel juga merayakan Natal pada bulan Desember, dan Natal itu biasanya dikaitkan dengan Hanukkah atau Kislev. Nah, ini adalah gambar yang ada di bundaran Ben Gurion Boulevard, ya. Dan kalau Anda pernah ke Haifa, ke Israel sana, di sini ada kuil yang sangat indah, yaitu kuilnya Bahai, jadi agama Bahai. Nah, kalau Anda lurus terus, nah nanti ketemu bundaran Ben Gurion. Nah, di bundaran Ben Gurion itu selalu dipasang pohon Natal yang gede dan tinggi banget. Nah, kemudian di bundaran itu juga memasang Hanukkah di sini. Nah, Hanukkah adalah lampu khusus untuk lampu Hanukkah yang disandingkan dengan pohon Natal yang besar ini. Jadi, Natal Desember, Hanukkah Kislev. Nah, bulan Kislev, bulan ke-9 dari kalender Yahudi. Nah, itulah sebenarnya Natal. Nah, tetapi keyakinan kita bahwa Yesus itu lahir pada 25 Desember, sebaiknya itu bukan hanya keyakinan teologis. Kita harus, atau lebih baik, keyakinan teologis kita itu dapat dikonfirmasi dengan satu keyakinan historis. Nah, karena kita adalah dalam ranah sama-sama belajar, dalam ranah edukasi, kita akan bersama-sama membuktikan apakah betul keyakinan teologis bahwa Yesus lahir 25 Desember itu dapat dikonfirmasi dengan historisnya, dari sumber historisnya. Dan kita akan membuktikannya bersama. Mereka tidak membaca Esra pasal 7 ayat 8-10 yang dimana dari pembuangan di Babel masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah suci Israel, ya. Mereka masuk itu pada bulan kelima. Mana itu bulan kelima? Bulan Av. Jadi piketnya para imam tadi sebenarnya tidak boleh dihitung pada bulan Nisan, tetapi harus dihitung sejak bulan kelima. Karena di bulan kelima ini adalah pertama kali
orang Israel menginjakkan kakinya dari pembuangan di Babel. Sehingga pada bulan Av ini, rombongan imam yang pertama, Yoyarif, itu melakukan pelayanannya yang pertama. Ya. Jadi mereka tidak membaca Alkitab Esra 7, 8-10. Yang dimana rombongan pertama seharusnya ditulis dimulai pada bulan kelima. Nah, sekarang kita teruskan. Kalau seandainya rombongan imam itu dimulai pada bulan kelima, sekarang nanti bisa dihitung. Rombongannya Imam Zakaria ini nyampenya jadwal piketnya itu pada bulan apa. Nanti itu bisa dilihat. Dan ini ada di dalam buku saya, dibahas pada halaman 48. Nah, ya. Jadi rombongan pertama Yoyarif, ya, dibandingkan dengan Esra 7, 8, 10, dan juga catatan dari kitabnya orang Yahudi yaitu Ta'anit 29a. Dan itu bisa dikonfirmasi. Alkitab plus catatannya orang Yahudi sendiri. Di mana? Ta'anit 29a. Jadi rombongan Yoyarif ini tidak mulai pelayanannya itu pada bulan Nisan, tetapi bulan Av. Nah, kalau mereka memulai bulan Av, nanti kita bisa melihat bahwa rombongan dari Imam Zakaria ini masanya itu, masa piketnya itu adalah pada bulan Tisri. Jadi bulan Tisri itu bukan bulan kelahiran Yesus, tetapi hari konsepsinya Yohanes Pembaptis oleh bapaknya, Imam Zakaria. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan apa yang ditulis dalam Tisha B'Av, ya, yang ditulis dalam Ta'anit 29a di sini. Nah, penghancuran Bait Allah itu terjadi pada Tisha B'Av, pada tanggal 9 bulan Av pada tahun 70 Masehi. Nah, Anda lihat di sini, tahun 70 Masehi. Anda mau percaya pada hitungan tahun 70 Masehi atau hitungan orang Kristen Indonesia yang katanya kembali ke akar Yudaik pada tahun 2000-an? Anda mau percaya yang mana? Percaya yang ini atau percaya klaim yang baru itu? Nah, Anda lihat di sini. Tahun 70 Masehi, penghancuran Bait Allah di Yerusalem. Dan siapa yang sedang piket pada Bait Allah itu? Rombongan apa? Rombongan Yoyarif. Nah, hitung ke belakang 70 tahun ke 510 Masehi lebih gampang dong daripada 510 Masehi ke tahun 2000, ke tahun 2000-an. Tentu saja catatan dari orang-orang Yahudi ini yang mencatat keruntuhan Bait Allah pada Tisha B'Av pada bulan 5 tanggal 9 Tisha B'Av, yang dimana Yoyarif yang piket itu berkaitan dengan apa yang ditulis dalam Esra tadi, bukan? Esra 7 ayat 8 sampai 10 sama-sama bulan Av. Nah, sehingga perhitungan dari kelahiran Yesus atau konsepsi dari Elizabeth itu dihitung dari Sukot, bukan pada bulan Tamus. Nah, kalau konsepsinya Elizabeth itu terjadi pada bulan Tisri, 6 bulan kemudian pada Sukot bulan Tisri, 15 bulan Tisri, 6 bulan setelahnya yaitu 15 Nisan. Inilah yang dirujuk oleh bapak-bapak gereja. Kenapa ketemu 25 Maret? Di tulisannya Hippolytus, muridnya dari Irenaeus, dari Yohanes Chrysotomos, dari Julius Africanus.
semua menuliskan 25 Maret ini karena merujuk pada 15 Nisan, konsepsi dari Roh Kudus kepada perempuan Maria. Jadi ada pijakan perhitungan yang sebenarnya salah dari orang-orang yang katanya kembali ke akar Yudaik. Kalau memang mereka kembali ke akar Yudaik, baca dong Ta'anit 29a ini. Mereka tidak membaca ini. Rombongan ke-8 nanti kenanya kira-kira pada bulan Tisri. Sama dengan yang terjadi pada tahun 5 sebelum Masehi, pada masanya Yesus Kristus. Jadi hitungan semacam ini, hitungan yang dibangga-banggakan oleh orang yang katanya kembali ke akar Yahudi, mereka justru tidak membaca Megillot Ta'anit 29 ayat. Begitu bukan? Jadi apa yang kita rayakan 25 Desember itu betul-betul adalah hitungan yang valid. Nggak gampang untuk menggoblok-goblokkan catatan-catatan bapak-bapak gereja. Karena bagaimanapun Hippolytus itu adalah murid Irenaeus. Irenaeus adalah murid Polikarpus. Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Hippolytus adalah generasi keempat dari Rasul. Anda meragukan Hippolytus yang generasi keempat dari para Rasul dan lebih percaya pada hitungan yang asal-asalan yang baru terjadi ribuan tahun kemudian? Kalau saya sih lebih memilih hitungannya Bapak Gereja. Karena paling tidak Hippolytus adalah generasi keempat dari para Rasul. Nah, dari sini kita dapat menghitung kalau menurut jadwal piketnya para imam itu, Lukas 1 ayat 10, Gabriel mendatangi Zakaria pada hari raya Sukot 15 Tisri. Nah, kemudian 6 bulan kemudian Gabriel datang ke Maria. 15 Nisan, yaitu 25 Maret. 9 bulan setelah 25 Maret ketemu 25 Desember. Nah, di sini kita mendapat bukti validnya. Bahwa apa yang kita rayakan adalah sesuatu yang benar, ada dasarnya. Dan ini ada dalam buku saya ditulis sampai halaman 50, 51. Hippolytus ini juga difitnah oleh orang-orang, katanya Hippolytus itu sudah pagan. Tapi kalau Anda membaca tulisan Hippolytus dari kacamata kejujuran, Hippolytus generasi keempat dari para rasul. Di tengah-tengah himpitan dari Kekaisaran Romawi kepada para pengikut Kristus. Sebenarnya Hippolytus itu sangat Yahudi. Karena dia menyatakan bahwa Yesus Kristus itu lahir 8 hari sebelum kalender Januari. Nah, ini adalah tulisan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, pro octo kalandon Januarion, bulan Januari. Nah, ini kan lucu. Kenapa sih Hippolytus itu nggak nulis langsung aja 25 Desember, tapi dia menulis pro octo kalandon Januarion. 8 hari sebelum Januari. Kenapa dia menyebut angka 8? Ini seharusnya menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa nggak langsung 25 Desember? Nah, 8 hari sebelum Januari, kalender Januari, ya, itu tentu saja merujuk kepada panjangnya perayaan Hanukkah. Begitu bukan? Ya. Jadi 1 Januari, hari ke-8. 31 Desember, hari ke-7. 30 Desember, hari ke-6.
29 Desember, hari kelima, dan seterusnya ketemu hari pertamanya 25 Desember, 25 Kislev. Nah, 25 Kislev sampai 2 Tevet ini adalah masa perayaan Hari Raya Hanukkah yang memang dirayakan 8 hari. Nah, kalau Hippolytus difitnah sudah menjadi pagan karena himpitan oleh penguasa Romawi, kita bisa melihat tulisan Hippolytus ini sangat Yahudi. Karena dia merujuk kepada apa? Brit Milah. Merujuk kepada penyunatan Yesus Kristus. Nah, hari sunat bagi orang Yahudi itu adalah hari di mana bayi Yahudi diberi nama. Dan pada hari itu pula dia dihitung hidupnya. Jadi angka 8 ini adalah angka yang sangat Yahudi, kelahiran dari seorang Yahudi. Jadi Hippolytus, seorang murid dari Irenaeus. Irenaeus murid dari Polikarpus, Polikarpus murid dari Rasul Yohanes. Tetap dalam identitasnya tentang keyahudian Yesus Kristus. Jadi mana pagannya? Ya. Nah, sekarang ada yang mempersoalkannya juga. Nah, kalau Yesus itu lahir pada tahun Masehi, kenapa Yesus Kristus itu lahir pada 5 sebelum Masehi perkiranya? Seharusnya dia lahir pada tahun 1 dong. Nah, nanti ini ada hitungannya bahwa sebenarnya ada kesalahan perhitungan dari seorang yang bernama Dionysius yang dia tidak menghitung Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu sebelum bernama Agustus, dia menjadi Octavianus. Nah, itu ada masa 4 tahun ketika dia bernama Octavianus. Nah, ini tidak dihitung oleh Dionysius, sehingga ada perbedaan perhitungan. Nah, lagi pula dalam Masehi nggak ada tahun 0. Maka kemudian diperkirakan Yesus itu lahir sekitar 5 sebelum Masehi. Nah, dokumen yang lain, misalnya dalam catatan gereja Romawi kuno, Kronografi 354, Anda bisa membacanya di internet juga, menulis hari ke-8 sebelum kalender Januari adalah Natal Kristus di Bethlehem, Yudea. Jadi catatan Bapak Gereja sebelum abad keempat itu sudah menulis Yesus itu lahir pada 25 Desember. Nah, tentang kelahiran yang sempat menjadi pertanyaan tadi, ini karena ada kesalahan perhitungan dari seorang yang bernama Dionysius. Tapi terlanjur itu sudah menjadi ketetapan bahwa tahun Masehi itu demikian, jadi Yesus Kristus diperkirakan lahir 4 atau 5 sebelum Masehi. Nah, 8 hari sebelum kalender Januari, 5 sebelum Masehi, kalau dikonversikan dengan kalender Yahudi, itu masuk ke Kislev 25. Hanukkah. Jadi Hanukkah adalah hari kelahiran Kristus yang diperingati selama 8 hari, 25 Kislev. Baik, ini belum selesai, tapi baik supaya tidak monoton, mungkin moderator bisa membuka pertanyaan.